Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, berjumpa kembali di Widijo Channel ya. Seperti biasa, konco-konco dulur-dulur di seluruh Nusantara, saya membahas tentang babakan weton atau hari kelahiran, dimana dalam weton itu ada suatu aura yang luar biasa yang bisa kita pelajari ya. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana watak dan karakter weton Jumat Pon ya. Weton Jumat Pon ini kalau dari lagu ya, ini memiliki naftu 13. Orang-orang yang di bawah lagu ning lintang atau memiliki naftu 13 ini biasanya orangnya memang suka penyendiri ya. Jarang sekali orang Jumat Pon itu yang suka keramaian, tapi orangnya itu cenderung suka menyendiri. Dan orang Jumat Pon ini memiliki suatu kebijaksanaan yang luar biasa dan orangnya sikapnya itu tenang, damai seperti itu. Namun dari sekilas bahwa orang Jumat Pon ini memang punya kelebihan-kelebihan tertentu ya. Selain dari karakternya, orang Pon itu memang karakter yang luar biasa, di mana Pon itu biasanya kalau dalam suatu kedudukan di masyarakat, kalau menjadi orang yang ibaratnya berpangkat ya berpangkat yang sungguhan seperti itu. Kalau sebagai seorang pengusaha yang sukses beneran ya, itu adalah orang Pon, karakter yang memiliki ego, kemauan yang begitu keras. Tapi sekilas bagaimana tentang sebuah aura kehidupan atau ibaratnya sebuah garis kehidupan, kalau di Jawa dinamakan cokro panggilingan atau roda kehidupan. Dalam setiap tahap umurnya ini memiliki aura, di mana aura ini berhubungan dengan hubungannya dengan asmara, dengan rezeki, dengan pekerjaan seperti itu ya. Kita coba bahas tuntas tentang aura orang Jumat Pon. Siapa tahu ini adalah weton jenengan ya. Jumat Pon teman-teman, ini di usia balita. Biasanya memang usia 0 sampai 6 tahun di masa balita, orang Jumat Pon itu memang kadang-kadang sering sekali terhinggapi atau datang penyakit ya. Di masa balitanya itu sering panas, sering flu seperti itu. Sampai kadang-kadang orang tuanya ini bingung. Ini saja penyakit apa toh? Penyakit apa ini sebenarnya gitu nggih. Malah mereka itu saking bingungnya datang ke paranormal, datang ke orang-orang pintar seperti itu. Kalau yang namanya dokter itu kayaknya sudah biasa orang Jumat Pon di masa balitanya. Mungkin seperti itu kalau jenengan Jumat Pon mungkin bisa merasakan, atau jenengan punya putra atau putri orang Jumat Pon ya. Memang auranya di masa balita itu auranya redup. Jadi mudah sekali terkena penyakit seperti itu. Tapi hal itu akan berakhir ketika nanti menginjak masa SD ya. Umur 6 sampai 12 tahun itu sudah berubah. Karena auranya ini sudah ke aura cukup. Sedang-sedang saja, ibarat yang dulu balita sering sakit-sakitan, sekarang sudah sehat, sekarang sudah nggak sakit-sakitan lagi. Nah, ini adalah masa auranya orang Jumat Pon di masa SD ya. Dan yang perlu dicatat sebagai orang yang memiliki mungkin putra atau putri Jumat Pon, karena orang Jumat Pon itu masa pecah pamornya di usia belasan ya, antara 12 sampai 18. Ini masa pecah pamornya. Biasanya di masa pecah pamor ini auranya besar sekali ya. Dalam hal asmara atau mungkin dalam hubungan dengan lawan jenis, ini harus diperhatikan. Karena banyak dari orang Jumat Pon itu yang menikah muda karena nggak kuat dengan aura yang berhubungan dengan lawan jenis ya. Banyak sekali orang Jumat Pon itu memang yang menikah muda, walaupun nggak semuanya. Makanya ibaratnya kalau punya putra atau putri Jumat Pon ini memang harus lebih dekat ya hubungannya di masa belasan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena auranya pecah pamornya di usia belasan dan besar sekali. Ujiannya adalah lawan jenis dan seputaran dengan asmara. Namun ketika nanti usia 18 lebih seminggu ini sudah berakhir, pecah pamornya berganti dengan aura yang luar biasa, aura yang bagus ya. Ibarat mau bekerja, mau kuliah, itu sudah bagus auranya. Apalagi nanti usia 24 lebih seminggu ke 30, itu puncak kejayaan dari
seorang Jumat Pon ya. Ini adalah siklus pertama ketika aura kehidupan orang Jumat Pon. Kemudian siklus kedua ketika usia 30 lebih seminggu ke 36, ini memang rezeki mati atau auranya redup. Ibarat rezeki mati itu bekerja ikut orang itu lebih baik daripada merintis usaha. Biasanya di rezeki mati itu memang ada ujian yang namanya dalam hal keuangan, kebutuhan mendadak seperti itu. Makanya di usia 30 ke 36 biasanya orang Jumat Pon itu harus lebih sabarnya, harus lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa supaya auranya ini bisa terkontrol. Kemudian usia 36 lebih seminggu ke 42 ini auranya cukup ya, auranya cukup dalam hal rezeki biasanya sedang-sedang seperti itu. Baru yang perlu diperhatikan adalah usia 42 lebih seminggu ke 48. Ini masa pecah pamor yang kedua. Dan biasanya di usia ini kan orang Jumat Pon biasanya sudah punya pasangan biasanya. Dan ini harus diperhatikan karena pecah pamor ketika sudah punya pasangan biasanya ya. Ini adalah ujian asmara. Karena apa? Auranya ini besar sekali. Bisa menarik lawan jenis. Makanya ujiannya adalah lawan jenis. Makanya ketika usia 42 lebih seminggu ke 48, tolong untuk orang-orang Jumat Pon diperhatikan dalam hal asmaranya supaya tidak terjadi yang namanya ujian asmara atau datangnya orang ketiga. Nah, ini sebagai rambu-rambu saja supaya bisa diperhatikan dan bisa bermanfaat untuk orang Jumat Pon. Baru nanti usia 48 lebih seminggu ke atas, ini auranya bagus sekali. 48 ke 54, kemudian 54 lebih seminggu ke 60, itu adalah puncak kejayaan bagi seorang Jumat Pon. Jadi konco-konco, dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara, semoga sekilas dari sebuah siklus aura kehidupan orang-orang Jumat Pon yang kita prediksi suatu hal kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi. Semoga bisa diambil hikmahnya dan pelajaran. Dan ketika kita melihat sekilas, yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah ketika kita berada pada puncak kejayaan harus tetap eling lan waspada. Begitupun juga ketika pada aura redup juga seperti itu. Supaya apa? Aura yang ada itu tetap terkontrol dan kita tetap pada jalur yang benar, jalur yang baik-baik saja. Seperti itu, nggih. Baik, terima kasih. Semoga orang-orang Jumat Pon walaupun memang dalam perjalanan kehidupan ada saatnya di atas atau di bawah, yang penting harus sabar. Gitu nggih. Semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.